Mengenal sejarah Pancasila. Bagian pertama tentang penjajahan kolonialisme Belanda. Sejarah Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kisah perjuangan bangsa Indonesia mengusir kolonialisme dan mendirikan negara merdeka bernama Republik Indonesia. Sejarah resmi yang diajarkan di SD menyebut Indonesia dijajah 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Tetapi angka ini masih kontroversi. Sebab, Belanda dengan nama VOC baru muncul pada 1602, 343 tahun. Sementara ada yang mengatakan, VOC itu hanya kongsi dagang, belum mewakili Belanda. VOC bubar tahun 1799. Artinya, Belanda secara resmi mengambil alih Indonesia pada 1800-an. Tetapi, terlepas dari kontroversi itu, Belanda menjajah Indonesia cukup lama. Salah satu penyebabnya adalah keberhasilan Belanda menjalankan politik pecah belah atau divide et impera. Sejak kemunculan VOC di Indonesia, hingga berganti nama menjadi Hindia Belanda, perlawanan bangsa Indonesia tidak pernah terhenti sama sekali. Aceh baru takluk pada 1904, sedangkan Bali dikuasai Belanda tahun 1906. Memang, perlawanan sejak kedatangan VOC hingga 1906 itu mengalami kekalahan. Ada beberapa penyebab. Pertama, perlawanan itu dilakukan terpecah-pecah, sendiri-sendiri, di masing-masing daerah, dan kedua, semangat perlawanan itu masih didorong sentimen yang bersifat primordial, seperti semangat mempertahankan daerah, tradisi dan agama. Baru setelah memasuki abad ke-20 muncul semangat perlawanan baru, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Indonesia. Alat perlawanannya pun sudah sangat modern, yaitu organisasi. Dimulai dari gagasan-gagasan Kartini, Tirto Adisuryo, pendiri Sarekat Priai tahun 1906 dan Sarekat Dagang Islamiyah SDI tahun 1909 hingga pendirian Budi Utomo. Sejak saat itu mulai muncul kesadaran baru tentang bangsa nation, bahwa manusia yang mendiami Kepulauan Nusantara punya kesamaan nasib, kesamaan kehendak untuk bersatu, dan punya kesamaan cita-cita menjadi bangsa merdeka yang adil dan makmur. Para penjajah Eropa menyebut daerah jajahannya di Asia Tenggara dengan sebutan Hindia Timur. Masing-masing wilayah di Hindia Timur ini disesuaikan dengan nama penjajahnya. Hindia Belanda untuk wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Ada juga Hindia Spanyol, Indias Orientales Espanolas, dan Hindia British, jajahan Inggris. Pergerakan nasional di masa awal pun masih memakai nama Hindia. Misalnya Indische Partij, yang didirikan oleh 3 serangkai Ernest de Wesdekker, Cipto Mangkukusumo dan Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara, menggunakan nama Hindia. Nama Indonesia, yang berasal dari istilah etnologi, baru dipakai tahun 1913 oleh Ki Hajar Dewantara untuk menamai kantor berita Bumiputera di negeri Belanda, Indonesische Persbureau. Kemudian, pada 1922, pelajar Indonesia di negeri Belanda sepakat mengadopsi nama Indonesia. Mereka mengubah nama organisasinya dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Kemudian, di tahun 1924, koran organisasi ini, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pembahasan selanjutnya adalah mengenal sejarah Pancasila Part 2. Soekarno dan pembuangan ke ND. Pada 4 Juli 1927, Soekarno bersama mahasiswa lain yang tergabung dalam studi klub mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Soekarno dan PNI berjasa besar dalam mempopulerkan nama Indonesia. Tahun 1926, dia menulis risalah berjudul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, yang menganjurkan persatuan di kalangan pergerakan untuk mengusir Belanda. Di dalam ruang penjara yang sempit, gelap, pesing dan pengap itu Soekarno menulis pledoi yang terkenal, Indonesia Menggugat.
Soekarno keluar penjara tahun 1931 dan langsung kembali ke dunia pergerakan. Tak lama kemudian, tepatnya 1933, dia menulis artikel yang keras, Mencapai Indonesia Merdeka, yang mengantarkannya pada penjara dan pembuangan. Istrinya, Inggit Garnasih, mertuanya, Ibu Amsi, dan anak angkatnya bernama Ratna Juami, ikut Soekarno ke pembuangan di ND. Di ND pula, di bawah naungan sebuah pohon sukun, Soekarno menemukan ilham tentang 5 dasar Indonesia Merdeka kelak atau Pancasila. Namun, karena sakit malaria, tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, kekuasaan Belanda dikalahkan oleh Jepang. Pada tahun 1942, demi kepentingan Jepang, Soekarno dikembalikan ke Jakarta. Mengenal sejarah Pancasila. Part 3. Lambang dan lagu Garuda Pancasila. Pembahasan pertama adalah Lambang Garuda Pancasila. Desain Garuda dengan 5 perisainya mulai muncul tahun 1950. Tahun 1950, pemerintahan RIS menyelenggarakan sayembara desain lambang negara. Ada 2 desain yang menang, karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Tetapi karya Yamin gugur karena menggunakan sinar-sinar matahari yang identik dengan fasisme Jepang. Desain Sultan Hamid II menyerupai Garuda tunggangan suci Dewa Wisnu yang banyak ditemukan dalam arca dan relief candi-candi Nusantara. Dalam desain awal itu, Garuda duduk di atas tahta bunga dengan dada terlindungi perisai. Kemudian, setelah dialog dengan Soekarno dan Hatta, desain Sultan Hamid II itu disempurnakan. Sang Garuda tidak lagi duduk bertahta di atas bunga teratai, tetapi Garuda dengan sayap membentang dan 2 tangan memegang perisai Pancasila. Desain Sultan Hamid II ini kemudian disempurnakan oleh pelukis istana, Dullah. Pembahasan kedua adalah lagu Garuda Pancasila. Lirik lagu Garuda Pancasila, seperti yang kita nyanyikan sekarang, digubah oleh seorang komponis muda anggota Lembaga Kesenian Rakyat ILE-KRA bernama Sudarnoto. Komponis kelahiran Kendal, Jawa Tengah, itu mengubah lagu Garuda Pancasila pada tahun 1956. Namun, karena peristiwa G30E 1965, Sudarnoto ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orde Baru. Keluar dari penjara, penggubah lagu Garuda Pancasila ini berjuang hidup dengan menjadi penyalur es petojo, sopir taksi, dan pemain orkas.